Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini hari apa nih Pak Gadis? Hari ini hari Rabu 16 Februari. Saya jam 5 guys datang ke ruangan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, Bapak Safrudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, salam sehat. Salam sehat. Ini sebetulnya tadi beliau itu lagi ini guys, lagi apa sih? Sispim, Diklatpim 2. Diklatpim 2. Iya. Ini nanti mungkin proyeksinya bisa jadi sekda atau apa ya? Kalau tadi apa aja lah. Jadi apa aja? Baik aja gitu. Saya tungguin guys, beliau sampai selesai Diklatpimnya dan alhamdulillah beliau memberikan waktu kepada kita semua untuk berbincang perihal apa yang belakangan ramai menyangkut di tugas dan fungsi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tapi sebelumnya, saya biasanya kalau di produksi manggilnya bos. Bos saja. Atau yang enak aja. Yang enak abang aja lah. Abang gitu. aja. Karena kan dari Sumatera ya. Oh iya dari mana? Dari Aceh. Dari Aceh. Ya. Wah, tahun berapa ke Cilegon itu? Ke Cilegon tahun 2001. 2001. Ya. Waktu itu posisi pertama di mana, Kang? Posisi pertama saya di Bapeda. Bapeda. Ya. Oh, jadi zaman-zamannya Pak Bapedanya waktu itu Pak Edi Aryadi ya. Edi mantan wali kota. Mantan wali kota. Ya. 2001 ya? Ya, 2001 datang ke Cilegon di Bapeda. Ya. Karirnya lanjut terus guys. Alhamdulillah ya. Sekarang jadi eselon 2 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Oke. Tapi sehat ya Kang ya? Alhamdulillah sehat. Ya mudah-mudahan kita semua sehat, dijauhkan dari corona, tetap menjaga prokes. Tadi sebelum kesini juga saya di luar tuh disuruh cuci tangan dulu, pakai sabun dan lain sebagainya. Jadi memang tetap protokol kesehatan dijaga. Bang, ini nih beberapa waktu lalu kan heboh tuh soal minimarket yang tidak berizin tetapi beroperasi. Itu gimana sampai sekarang? Ya, memang kita itu ada surat surat dari Dewan tentang keberadaan Indomaret di sini. Bukan hanya Indomaret, itu kita ada minimarket itu ada Indomaret, Alfamaret dan Alfamidi. Oh, tiga itu ya. Tiga itu. Jadi kita dipanggil sama Dewan memang terkait dengan adanya sebenarnya pengaduan masyarakat terhadap sulitnya masukkan produk UMKM atau IKM ke Indomaret tuh, gitu ya, Indomaret. Nah, jadi berawal dari situ. Kemudian keluhan terhadap tenan-tenan yang berdagang di di depan Indomaret itu yang menjual gorengan, bakso gitu kan. Jadi itu berawal dari sana lah gitu ya. Maka kita panggil lah Indomaretnya gitu. Itu isu awalnya kan yang saya ketahui ya dari media yang ada di Banten ini, isu awalnya keluhan masyarakat soal mahalnya harga sewa di depan sama dengan banyaknya jumlah Indomaret yang bertabur di Cilegon ya. Iya, sehingga menggeser warung-warung kecil punya masyarakat. Nah itu kita kikis Bang satu persatu. Pertama soal harga sewa di depan Indomaret yang begitu mahal. Itu solusinya apa itu? Memang sebenarnya kita sudah panggil waktu itu sama Dewan, sudah dijelaskan juga sama Indomaretnya sendiri yang menjelaskan bahwa sewa itu sebenarnya dibutuhkan hanya untuk operasional mereka sebenarnya, karena yang tenan di situ tuh itu menjual membutuhkan listrik dan air, jadi hanya untuk pembayaran listrik dan air. Memang ada yang sewanya 900.000 per bulan kalau nggak salah ya. Tapi akhirnya kemarin itu disepakatin supaya sewanya itu disamakan menjadi 600.000 per bulan. Udah ada solusi? Udah solusi untuk itu 600.000. Tuh guys, ternyata waktu itu kan yang saya dengar itu kan sampai 800 sehingga mereka mengeluh. Di satu titik berbeda, ada yang 800, ada yang 900. Sekarang disamakan 600.000. Se-Cilegon itu punya disamakan. Sebegitu harga se-Cilegon. Tuh guys. Jadi yang tadinya 800, 900 sekarang turun tuh
jadi 600. Ya memang harus ada campur tangan pemerintah kalau urusan begini ya. Nah, oke. Solusi selesai. Persoalan harga sewa selesai nih. Yang kedua soal rapatnya keberadaan Alfamart, saya tidak mau nyebut itu ya, keberadaan minimarket yang pada akhirnya menggeser posisi warung-warung kecil masyarakat. Itu solusinya gimana? Sebenarnya begini, kita itu sudah memiliki peraturan wali kota sebenarnya tahun 2020 tentang penataan toko swalayan lah minimarket seperti itu. Ada situ yang mengatur tentang keberadaannya, termasuk dengan lokasi-lokasinya di mana saja bisa. Sebenarnya itu sudah ada aturan yang mengaturnya, jarak antara misalnya di jalan mana saja yang bisa, kemudian jarak dia antara pasar tradisional sama dengan Indomaret atau minimarket lah, minimarket itu. Jadi itu sudah ada. Tapi nyatanya kan tidak seperti itu. Begini, memang ada beberapa minimarket ya yang sudah mendapat izin dulu dapat izin tapi belum beroperasi ya sebelum perwal ini keluar. Perwal itu keluar tahun 2020. Jadi dia izin sudah ada dipegang misalnya tahun 2019, tapi dia izinnya sudah ada tapi berdekatan sama pasar tradisional, kan bertentangan dengan perwal itu. Karena setiap minimarket yang akan mengajukan izin operasi sama kita, sebenarnya mereka tuh harus memenuhi ketentuan, salah satunya kajian sosial ekonominya. Nah, jadi mereka sudah dapat rekomendasi izin tetangga semuanya, itu sudah ada sebenarnya itu semuanya, termasuknya misalnya untuk pengaturan jarak antara minimarket dengan pasar tradisional. Terkait memang kalau ada minimarket yang keberadaannya tidak sesuai dengan perwal, itu harus kita disesuaikan. Jadi memang karena itu minta ada kejadian seperti itu, kita minta kepada minimarket minta sama kita sampai kontraknya habis, mereka akan pindah lokasi, lokasi. Tapi lokasi juga kita harus sesuai juga sama aturan juga. Jadi maksudnya yang kadung sudah ada, tetapi kemudian bertabrakan dengan perda, itu mereka perwal, itu mereka akan pindah tapi nunggu kontraknya habis. Iya, kontraknya habis. Iya, itu manusiawi juga guys. Kalau tiba-tiba diputus sekarang kan kasihan kan dia udah ngontrak apa? Iya, udah ngontrak dan ada juga tenaga kerja juga kan. Ya, tapi kasihan itu juga tetap kita harus lebih kasihan kepada masyarakat yang terganggu, masyarakat yang jualan maksudnya di sekitar itu yang tergeser. Nah, berarti ke depan itu akan ditata. Betul. Jadi jarak antara satu minimarket dengan minimarket lain harus sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Memang itu kalau sering kita jumpai bahwa ada minimarket A di sebelahnya minimarket B gitu ya. Itu memang boleh memang dia. Itu boleh. Oh, boleh tidak boleh satu nama gitu ya. Jadi yang dibatasi itu adalah dia misalnya jarak dia antara minimarket ini sama dengan pasar tradisional. Oh gitu. Misalnya salah satu minimarket yang ada yang dekat dengan pasar tradisional itu ada beberapa titik kita lihat itu kita minta disesuaikan lah sama perwalnya. Gitu. Yang dekat pasar tradisional. Itu yang minta harus ditutup gitu. Berarti udah ada dua solusi guys. Soal harga sewa, sudah turun rata se-Cilegon 600.000. Kalau ada yang lebih bisa dilaporkan Pak ya? Oh bisa, nanti kita panggil manajer areanya. Misalkan tiba-tiba kata Pak Kades ini 600, saya bisa lapor sama kita aja, lapor sampai ke sana, nanti kita panggil manajer areanya. Lapor aja, ngapain bingung-bingung, tidak perlu anarkis, tidak perlu bertindak macam-macam, ada kok, ada petugasnya, ada yang bertanggung jawab di Cilegon itu ya, tinggal lapor. Yang kedua, soal jarak. Soal jarak tadi sudah diatur guys. Yang jualan di sekitar pasar tradisional jangan khawatir akan terganggu dengan keberadaan itu. Poin berikutnya soal janji waktu di Dewan itu hearing bahwa itu akan selesai dalam 2 bulan ya persoalan itu. Oh iya. Itu gimana sampai sekarang prosesnya? Kalau tidak salah terakhir kita rapat sama Dewan tanggal 24 Januari ya. Itu memang dikasih deadline kepada minimarket itu 2 bulan untuk melengkapi izin-izinnya. Ini yang belum berizin ya? Belum berizin, termasuk yang tidak sesuai sama perwal itu, jaraknya sama pasar tradisional.
Wah, kayaknya Pak Kadis ini agak ini guys. Iya, Harus ngopi dulu kayaknya. Harus ngopi dulu. Karena banyak persoalan yang beliau sampaikan. Wow. Oke, terima kasih. Ngopi sore-sore. Oh, ngeteh. Ngeteh ya. Ngeteh sore-sore. Waduh, terima kasih Pak Kadis. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih Pak Teguh. Ya. Luar biasa. Jadi kita hanya memastikan saja bahwa fungsi kita itu kan pemerintah ini sebagai fasilitasi masyarakat, sebagai regulasi. Kita pastikan bahwa pemerintah itu hadir loh setiap apa yang dirasakan oleh masyarakat. Misalnya kita ini tentang perdagangan, ya kan, gitu. Keluhan kepada UMKM, IKM gitu. Pasti kita ke kita gitu yang itunya. Jadi dia bisa menyampaikan sama kita. Kemudian memang ternyata waktu hearing itu memang sudah kami juga di media sosial itu di berita-berita memang ada 168 minimarket di kita itu. Memang kalau berdasarkan perwal itu kuota kita itu hampir sekitar 243. Kuotanya 243. Iya, kalau berdasarkan perwal ya. Karena itu ada penghitungan satu minimarket itu dengan rasio kalau tidak ada berapa 7.000 apa sekian ribu penduduk rasionya itu. Nah, jadi sehingga setelah bagi jumlah penduduk kota Cilegon itu sekitar 243 nggak salah selotnya itu yang sudah terisi adalah 168. Walaupun demikian kita sudah juga nih, kita sudah sepertinya kita akan moratorium juga. Kita tidak mau ada penambahan lagi minimarket di sini di Cilegon. Kita ingin sambil kita evaluasi dulu yang sudah ada ini. Oke, tidak mau ada lagi itu apa alasannya Pak? Karena gini kalau kita melihat posisinya ya, posisi memang pada market-market tertentu memang Indomaret minimarket ini sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan juga pada segmen tertentu dibutuhkan. Tapi pada segmen yang lain itu kan kadang-kadang sangat mengganggu. Iya, mengganggu, misalnya bisa mematikan warung-warung kecil. Makanya kita akan kalaupun kita akan misalnya membuka izin baru untuk minimarket itu benar-benar lokasinya itu benar-benar memang sesuai dengan peruntukan ruangnya. Di jalan jalan primernya yang bisa kita izinkan, tidak boleh jalan lingkungan, jalan apa. Jadi sehingga ekonomi masyarakat juga yang berdagang-dagang yang kecil-kecilan bisa hidup juga. Gitu. Kalau selama ini prosesnya seperti apa, Bang? Prosesnya kalau misalkan ada minimarket yang sudah berjalan izin. Itu seperti apa? Kalau izin itu kan mereka izin kepada perizinan ya, ke dinas perizinan kita, terus kita memberikan kajian rekomendasi teknis di kita. Rekomendasi teknis di kita, nanti rekomendasi teknis itu makanya kita minta yang ada kajian semua itu. Berarti ada dua pintu yang harus dia lalui. Perizinannya sama, kalau perizinan kan ke bagian dinas yang ngurusin tetap satu pintu. Tetap melalui dinas perizinan. Dinas perizinan punya tim untuk teknis itu. Tim teknis itu yang akan istilahnya akan menyampaikan ini ada izin Indomaret, tolong rekomendasi teknisnya dari dinas perdagangan perindustrian. Tapi tetap kita melakukan tetap memberi rekomendasi ini ke dinas perizinannya. Termasuk tetap satu pintu. Termasuk di dalamnya aturan jarak. Betul. Nanti kan di situ terlihat bahwa misalnya apabila yang mohon izin tidak sesuai dengan aturan kita, berarti kan itu akan kita tolak gitu. Khawatirnya missing dengan antara dinas, enggak ya? Enggak, insya Allah enggak, karena memang itu kita rekomendasi teknis dari dinas itu di bawah leading dari perizinan. Jadi perizinan. Jadi tim kita yang kita tunjuk masuk ke mereka di bawah mereka gitu. Jadi balik lagi tadi ke persoalan kemungkinan akan moratorium itu jika memang itu mengganggu ekonomi masyarakat di sekitar. Dan lokasinya tidak sesuai dengan peruntukan ruang tentunya. Tapi itu pun akan sangat selektif kitanya Pak, untuk kita memberikan izin yang baru, untuk memberikan rekomendasi ya, izin yang tetap di sana. Izin tidak keluar apabila tidak ada rekomendasi teknis dari dinas kita. Gitu ya. Izinnya oke di sana tapi tetap rekomendasi datang dari sini. Berarti masing-masing punya apa sih? Punya aturan-aturan yang memang ketat juga ya.
Jadi nggak sembarangan tuh minimarket berdiri ternyata ya? Ya memang harus ada persyaratan yang kita ini kan, karena kita kan minimarket itu kan keberadaannya sudah diatur juga sebenarnya kan, boleh gitu. Cuma ya kita juga pemerintah daerah kan harus melindungi warga kita juga Pak. Betul. Iya, gitu. Nah, soal limit waktu yang diberikan 2 bulan untuk minimarket yang belum berizin gimana? Jadi gini, ini kan belum ada info sama kita. Jadi dalam paling enggak 1 week before 2 bulan itu kita akan panggil ya, kita akan undang bagaimana. Memang berdasarkan identifikasi kita itu ada beberapa minimarket yang keberadaan yang izinnya belum keluar itu karena memang pertama bangunannya dia itu tidak sesuai dengan perizinannya. Jadi dia belum bangunan yang itu IMB-nya nggak sesuai peruntukannya. Tapi dia udah beroperasi. Dia udah beroperasi, kita nggak tahu seperti apa bisa. Itu kan masalah berarti. Itu mau nggak mau kalau saya minta tutup gitu. Kalaupun dia mau minta lagi proses dulu. Iya proses dulu apa ke lokasi di mana gitu kan. Cuman sebenarnya kadang-kadang saya bingung juga. Ini sebenarnya pada lokasi perumahan-perumahan tertentu biasanya begini Pak. Itu biasanya yang IMB-nya tidak sesuai dengan peruntukan, misalnya IMB-nya itu adalah untuk bangunan rumah tinggal, tapi kan untuk menjadi digunakan untuk campuran untuk jasa gitu ya, perdagangan gitu. Tapi sebenarnya saya lihat dari ada beberapa perumahan itu keberadaannya itu sebenarnya dari kita sebenarnya tidak mengganggu, malah warga itu merasa terbantu karena keberadaan ada itu gitu. Cuman dari sisi peruntukan ruang, makanya kita nanti coba ini kan ada model apa ya, sistem PBG ya, persetujuan bangunan gedung. Apakah dia bisa nanti koordinasi sama dinas pekerjaan umum untuk menerbitkan PBG-nya? Karena pada dasarnya itu kita juga di masyarakat juga dibutuhkan gitu. Tapi kalau memang itu nggak sama sekali nggak bisa, ya kita tetap anu juga lah. Harus ditutup juga. Ya, I'm sorry to say lah gitu kan. Ada berapa sih yang ini? Ada berapa ya? 170 sekian itu yang belum. 168 kalau nggak salah. Ya. Yang tidak berizin itu ada 24. Tapi dari 24 itu ada 2 yang udah tutup gitu kan. Bangkrut atau apa tuh? Jadi kadang-kadang karena kan statusnya sewa gitu kan, atau lah gitu. Pokoknya jadi pengennya itu ada 22 minimarket yang harus melengkapi perizinannya. Ya, itu janji mereka. Itu kalau begini Bang, dari Aceh kan, merantau ke Jawa dan duduk di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pernah nggak sih dulu mikirin yang begini tuh? Pikir nggak sih? Tiba-tiba sudah ngurusin pasar. Itu nggak lah ya. Itu memang sudah jalannya Tuhan. Iya, jalannya Tuhan. Cuman kita kan apa istilahnya ya bekerja dengan berbuat baik, apa sama orang sama siapa saja pasti akan berbuat kebaikan gitu aja Pak Iqbal. Apalagi kita merantau ya. Betul. Merantau kan begitu. Iya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pandai-pandai meniti buih, selamat badan diseberangi. Wah, apa itu? Ya gitu. Jadi kalau kita misalnya dalam berenang ada meniti buih itu kan, kalau kita nggak bisa kan bisa tenggelam nih. Kalau kita mengarungi itu bisa berselamat lah kitanya gitu. Jadi begitulah. Satu lagi yang kemarin juga sempat rame ya, soal pasar apa yang sepi itu, yang jadi mangkrak tidak berguna padahal dibangun miliaran. Pasar Blok F. Blok F ya. Blok F kan masih kalau itu dipakai. Pasar apa yang di sana itu? Pasar Grogol. Yang sepi, yang di atasnya sepi itu yang di atas. Blok F, ya Blok F, ya betul Blok F. Yang bukanya waktu hanya setelah diresmikan aja, habis itu. Itu gimana solusinya? Memang ini Blok F ini memang lagi kita mau bagaimana caranya untuk supaya itu bisa, terutama lantai 2 ya. Lantai 1 juga itu operasi paling sampai jam 2 gitu ya, gitu. Apalagi lantai 2. Jadi memang kita melihat itu memang kita ingin mengembangkan sebenarnya konsep di sana. Apakah di sana kita buat suatu pusat
apa namanya pusat perdagangan, misal alat elektrik misalnya di sana. Iya. Gitu kan ya. Nah, terus memang kepala OPT-nya juga ada merencanakan untuk perdagangannya sudah dilengkapi, sudah bagus terang malam hari, sehingga kita buat ada jajanan di sana. Cuman memang kita juga ingin menggandeng pihak tertentu, apa sektor swasta, sebagaimana caranya untuk bisa menghidupkan lantai 2 itu. Kalau lantai 2 itu memang saya lihat memang dari apa juga itu kan sudah ada pemiliknya ya. Biasanya yang pemiliknya penyewanya itu kan ya nggak jualan iya kadang sepi, iya. Jadi memang itu kait-mengkait. Bang sambil ngopi ya. Sambil Saya juga soalnya pernah mau jualan kopi di sana, Bang. Tapi di situ sudah dibangun kemarin di perubahan itu alokasi anggaran untuk apa namanya awning untuk kuliner itu ada bangun sana. Jadi memang kita harus ini kalau soalnya gini, makanya nanti coba kita seperti apa, karena kadang-kadang kalau pemerintah kelola itu pasti banyak keterbatasan nih, SDM-nya, manajerialnya, pengalaman, linknya gitu kan. Tapi kalau kita misalnya akan bekerja sama dengan pihak-pihak lain, misal sama Asparindo misalnya, kita untuk membantu pengelolaan sana ataupun pihak tertentu lah siapa saja kita welcome. Sudah ada yang ngelamar gitu, ngajuin proposal gitu. Kalau kemarin itu sebenarnya semua kan ada sih teman-teman di sini misalnya kayak PHRI kemarin ada ngomong-ngomong sedikit gitu kan. Waduh di pasar Blok F itu pasar Kelapa itu lantai 2-nya sangat sayang sekali nggak digunakan gitu, nggak digunakan karena sebenarnya bagus ya, bagus pasar itu bagus ya, bagus lah daripada pasar lain bagus ya, bangunannya bagus. Itu memang apakah ada konsep-konsep nanti yang bagaimana caranya untuk bisa itu bisa dihidupkan kembali itu. Bang Sabri ini pernah nggak sih melakukan kajian kenapa kok tiba-tiba pasar Kelapa itu, pasar Blok itu sepi? Apakah yang dijualnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau gimana? Pernah nggak melakukan kajian? Kajiannya belum. Tapi kalau saya lihat itu memang kita memang kalau Cilegon ya mungkin istilahnya kita menjual sesuatu kira-kira yang dibutuhkan oleh masyarakat misalnya ya. Yang dibutuhkan itu misalnya kayak kebutuhan sehari-hari lah misalnya ya. Apakah itu jadi pusat elektronik ataupun handphone gitu. Jadi orang misalnya kalau saya cari alat listrik di sana ada nih, di sana aja. Cuma kan itu kan yang dagang yang punya makan nanti kita akan panggil yang punya itu. Nah, misalnya kita akan panggil punya itu. Ini rencana kita mau menghidupkan nih gitu. Cuma kan kada punya yang punya juga. Saya mau dagang tapi kok ada yang beli gimana gitu kan. Kemarin itu ada rencana untuk membangun tangga tuh Pak. Tangga dari luar. Selama ini kalau dia tangganya itu kan masuk ke dalam dulu kita bisa naik ke atas. Betul. Jadi ada rencana itu mau dibangun tangga dari luar terus bisa naik ke atas. Cuma terbentuk waktu itu bahwa status itu kan masih miliknya, nggak salah pembangunannya menggunakan dana dari pusat. Kita belum dapat hibah dari pemerintah pusatnya bahwa itu menjadi barang milik Kota Cilegon gitu. Jadi karena statusnya ke sana kita belum bisa mengkotak-atik itu. Kalau sekarang sudah ya? Sekarang sudah. Jadi sudah ada solusi juga soal itu ya. Salah satu solusinya yang konkret tadi adalah menggandeng pihak ketiga. Pihak ketiga atau siapa saja yang kita welcome ya. Selama maksudnya baik tentunya ya. Terus nanti kita akan juga tuh apakah tangga kita buat dulu. Jadi masyarakat yang datang karena itu lantai 2 bukannya mungkin nggak siang mungkin sampai malam gitu kan. Jadi dari luar bisa naik ke atas kan langsung bebas gitu. Tapi ada Bang Safruddin mengkhawatirkan nggak kalau misalkan dikelola sama pihak ketiga biasanya langsung naik harganya tuh, menyusahkan pedagang juga nanti. Ada nggak kira-kira formulasinya seperti apa? Enggak, maksudnya kita gini, pihak ketiga itu paling kita misalnya dia sebagai manajemen aja. Oh iya betul. Manajemennya aja. Enggak menyerahkan gedungnya ya? Dia manajemennya aja, pengelolanya aja. Oh iya betul. Betul juga tuh. Kalau dikelola sama
profesional, iya, pasti bakal ramai. karena kan itu kan salah bagus ya di atas tuh ya, Bagus. luas itu saya lihat itu. Saya sempat mau jualan kopi di situ. Bagus, iya. Nah, nanti kan kalau itu ramai kan saya jualan kopi pakai termos itu gitu-gitu. Bang Saprudin bisa beli kopi di situ. Oke guys, itu dia beberapa jawaban dari Bang Saprudin, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, dari beberapa persoalan yang sempat mengemuka 2 bulan terakhir. Dari mulai keberadaan minimarket yang sewa lahannya mahal, terus jaraknya yang terlalu berdekatan, terus minimarket yang belum berizin, ternyata tadi sudah terjawab semua. Semuanya selesai. Ternyata memang kalau ada persoalan apapun, maka sampaikanlah kepada instansi yang memang berwenang menangani itu. Tidak perlu main timpuk-timpukan, apalagi anarkis ya, nggak perlu lah. Udah nggak zamannya bro, nggak zamannya. Datang aja, ada pemerintah, mereka akan mencari solusinya yang terbaik. Kemudian kondisi pasar kelapa yang pasar Blok F yang juga sepi, yang beberapa waktu lalu bahkan juga di Dewan sempat dipertanyakan soal itu ya. Nah, ternyata sekarang juga dijawab oleh Bang Saprudin, ada salah satu strategi bagaimana agar pasar itu ramai, salah satunya adalah dengan memihak ketigakan pengelolaan, manajemennya saja, bukan tempatnya, hanya manajemen saja. Mudah-mudahan jawaban ini membuat kita semuanya terbuka bahwa ternyata pemerintah memang hadir untuk Anda semua guys. Terima kasih Bang Saprudin. Mudah-mudahan persoalan-persoalan yang kemarin mengumpulkan selesai satu persatu. Tapi memang tidak ada masalah juga nggak asik. Memang harus ada masalah, jadi kita bisa mengatur, bisa mengukur kemampuan kita. Kalau lempeng-lempeng aja lah, repot juga nanti. Betul. Gitu. Ada nggak closing statement buat masyarakat kita, buat warga Cilegon? Ya, baiklah. Sedikit nih, kita ingin pastikan bahwa pemerintah itu hadir untuk masyarakat Cilegon. Jadi disampaikan host kita tadi bahwa kalau ada persoalan ya silakan sampaikan sama kita, terutama urusan perdagangannya, pasarnya, ada keluhan sampaikan sama kita. Terutama nih kalau pedagang, kalau ada petugas-petugas saya yang nggak benar, infokan kepada saya, laporkan kepada saya. Ya, penting. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang pungli-pungli, laporkan, jangan takut. Nanti akan ditindak oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan malam ini Bang Saprudin bisa bermanfaat dan masyarakat lega setelah mendengar penjelasan. Kita akan ketemu di waktu dan kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.